Hai guys, gimana kabar kalian semua? Sehat kan? Amin. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Clean. Kalian penasaran? Oke, dan gak usah pakai basa-basi lagi. Mari kita tonton alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang tukang sampah yang telah pensiun dari pekerjaan lamanya, yaitu sebagai pembunuh bayaran. Warga di sana biasa memanggilnya dengan nama Clean. Clean ditugaskan untuk mengambil sampah dari tengah malam hingga terbit fajar. Tiap hari, Clean melewati rumah-rumah kosong serta jalanan yang kumuh. Yang di sana biasa terjadi tindakan kriminal, namun Clean lebih memilih untuk mengabaikan hal tersebut. Dia sering mengurus anak tetangga yang sangat mirip dengan mendiang anaknya yang sudah lama meninggal, yaitu Dianda. Setiap pagi, Clean juga menyiapkan bekal untuk anak itu. Setelah itu, Clean mencari penghasilan tambahan dengan cara mengumpulkan barang antik yang ditemukannya dan memodifikasinya supaya bisa digunakan kembali. Lalu Clean menjualnya ke toko antik yang kebetulan teman Clean adalah pemilik toko tersebut. Di sana tak hanya menjual barang antik saja, tetapi juga menjual senjata api. Malam pun tiba. Seperti biasa, Clean bertugas untuk mengangkut sampah. Ketika Clean sampai di lokasi, dia melihat segerombol orang yang sedang mengerumuni truk muatan di depan restoran seafood. Clean tahu bahwa ada yang tidak beres di sana, karena masa menurunkan muatan saja sampai membawa senjata dan juga anjing penjaga. Pemilik resto itu melihat ke arah Clean seperti sedang memperhatikan gerak-geriknya. Namun Clean tak menggubris hal itu dan lebih mementingkan pekerjaannya. Lalu keesokan paginya, Clean memberikan sepeda kepada Dianda. Tetapi nenek Dianda seperti tidak suka dengan hal itu, karena si nenek tidak mau terus mendapat bantuan dari Clean. Lalu setelah itu Clean pun pergi. Lalu Sin berpindah ke toko ikan kemarin. Bos resto seafood yang bernama Michael sedang sibuk menurunkan muatan dari atas truk, tapi kali ini dia menurunkannya di siang hari. Mau siang atau malam, perbuatan itu adalah ilegal, karena ternyata si Michael menyelundupkan tepung di dalam ikan-ikan tersebut. Setelah transaksi itu beres, Michael tiba-tiba menghantam si pengantar secara membabi buta. Anaknya yang ada di sana hanya terdiam saat melihat perbuatan ayahnya yang dilakukan di tengah hari. Sambil berlumuran darah, Michael berkata kepada anaknya bahwa ini adalah bayaran bagi siapa yang berani berkhianat kepadanya. Malam pun tiba. Saat di rumah, Michael kembali berkata kepada anaknya bahwa dia kelak harus menjadi bos gangster seperti ayahnya. Namun omongannya itu sama sekali tak dianggap oleh anaknya. Lalu Michael pun marah dan mencekik anaknya itu. Tapi si anak tidak takut dan malah mengancam akan menusuknya. Namun Michael tidak takut serta kembali mengancamnya. Kata-kata Michael yang cukup pedas pun membuat mental anaknya menjadi ciut. Dan akhirnya anaknya kabur dari rumah sambil disoraki kata-kata motivasi dari ayahnya. Di sisi lain, saat Clean mengangkut sampah di tempat Michael, dia melihat banyak sekali kardus yang bercucuran darah. Di saat Clean menghancurkan box tersebut, tiba-tiba Michael datang dan mengajak Clean mengobrol. Namun Clean punya firasat buruk dan langsung pergi dari tempat itu. Sejak didatangi oleh Michael, Clean yang awalnya tidak peduli dengan tindak kriminal, kini merasa tidak tahan untuk menolong korban. Namun aksinya ini dihadiahi sebuah pukulan fatal yang membuatnya babak belur seperti ini. Di saat pulang, Clean melihat Dianda sedang nongkrong bersama sekumpulan anak berandalan. Clean tidak ingin Dianda terjerumus ke pergaulan bebas. Lalu Clean pun menyuruhnya untuk pulang. Setelah memastikan Dianda pulang, Clean lantas mengecat rumah-rumah yang terbengkalai dengan sukarela. Saat mengecat rumah itu, Clean tak sengaja melihat bayangan anak kecil dari jendela. Lalu Clean pun masuk dan Clean seperti diarahkan ke sebuah ruang yang di sana terdapat peti yang berisi kunci Inggris. Clean pun membawa kunci itu pulang. Saat OTW pulang, Clean melihat sepeda Dianda yang terparkir di sebuah rumah. Kemudian Clean memutuskan untuk memaksa masuk ke dalam rumah itu. Saat di dalam, Clean melihat Dianda yang dalam pengaruh obat-obatan sedang dikerumuni oleh para berandalan. Clean yang tidak suka dengan hal itu pun langsung menghantam berandalan tersebut dengan kunci Inggris yang dia bawa dari rumah kosong tadi.
Dan ternyata salah satu berandalan yang dia hantam adalah anak si Michael. Kemudian Clint pun mengantar Dianda pulang ke rumah neneknya. Keesokan harinya terlihat anak Michael yang sedang diperiksa oleh dokter. Si dokter berkata kepada Michael jika dia harus dioperasi karena kerusakan di mukanya sudah terlalu parah. Michael yang masih kesal kepada anaknya, dia tak mengizinkan anaknya untuk dioperasi karena sebagai bentuk pelajaran untuk anaknya. Tetapi Michael tak tinggal diam, dia akan tetap memburu seseorang yang telah membuat anaknya menderita. Hingga di suatu hari, anak buah Michael memberitahunya bahwa yang telah menghantam anaknya adalah Clint, si tukang sampah. Dan Michael langsung menyuruh anak buahnya itu untuk menghabisi Clint beserta Dianda dan neneknya. Sore harinya, Clint beserta Dianda dan neneknya sedang pergi menuju ke kota sebelah untuk mencari aman. Namun di saat dalam perjalanan, dia diberhentikan oleh seorang polisi. Clint yang menyadari bahwa yang menghentikannya adalah anak buah Michael pun langsung menancap gas dan melarikan diri. Dan beruntungnya Clint berhasil lolos dari kejaran mobil polisi tersebut. Singkat cerita, mereka bertiga mampir ke sebuah toko untuk menumpang ke toilet. Saat Dianda dan neneknya masuk, Clint mengintai mana mobil yang akan dia curi karena dia merasa bahwa mobil miliknya sebentar lagi akan mogok. Lalu saat Dianda dan neneknya keluar, ternyata mereka telah dihadang oleh anak buah Michael. Di sana Dianda dan neneknya langsung bergegas lari dan bersembunyi. Di luar, Clint membawa mobil curiannya untuk menyusul mereka berdua. Dan Clint sudah menyangka bahwa mereka berdua telah diketahui keberadaannya oleh anak buah Michael. Saat di dalam, Clint langsung menghabisi satu persatu anak buah Michael tanpa ampun. Setelah itu terjadi, Clint membawa Dianda dan neneknya ke sebuah villa. Dan malam itu juga Clint kembali ke bengkel tempat dia tinggal. Dan ternyata bengkel tersebut telah dihancurkan oleh anak buah Michael. Keesokan harinya, Clint pergi untuk membeli senjata di tempat temannya dengan alasan dia saat ini akan pergi berburu. Malam harinya, Clint sedang menyiapkan senjata untuk memburu Michael beserta para anak buahnya. Dan ternyata di malam itu juga Michael sedang mengadakan pesta dengan mafia-mafia yang lainnya. Di saat asik berpesta, tiba-tiba sebuah truk sampah menghantam bangunan itu. Dan sudah pasti itu adalah Clint. Lalu Clint pun meledakkan sumber listrik di sana. Kemudian menghabisi satu persatu orang di sana. Hingga di saat Michael bertemu dengan Clint, mereka pun berduel dengan sangat sengit. Saat Michael sudah terpojok, anaknya datang dari kamar dengan menodongkan senjata. Michael sangat yakin jika anaknya akan menghabisi Clint, namun ternyata anak itu malah menghabisi ayahnya sendiri. Dia kesal karena ayahnya telah membiarkannya hidup dengan keadaan wajah yang rusak. Kemudian saat itu juga anak Michael juga akan menghabisi Clint, namun senjatanya telah kehabisan peluru. Di akhir film diperlihatkan keadaan kota yang aman dan damai karena tidak ada lagi kelompok mafia di sana. Dan film pun selesai. Gimana? Cukup keren bukan film yang satu ini? Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.